Wah, ini cakep ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Zubaidi Mukhtar dari channel Inspirasiku yang selalu membahas dan mengangkat tema-tema yang inspiratif bagi kita semua, dan ini menjadi pelajaran bagi saya dan bagi kita semua untuk belajar dari pengalaman seseorang, karena pasti seseorang itu punya pengalaman hidup yang bisa kita pelajari dan kita bisa inspirasikan dalam kehidupan kita. Dan hari ini, saat ini saya sudah ketemu dengan Mas Abe. Assalamualaikum Mas Abe. Oke, alhamdulillah. Mas Abe sudah gede ini. Waktu ketemu pertama itu Mas Abe masih kecil ini. Mas Abe ini adalah putra dari teman saya. Jadi saya ini kira-kira tua. Mas Abe sudah segede ini gitu. Waktu itu masuk di pondok, Mas ya? Mondok. Iya. Waktu awal mondok di Mondok dan kawasan Tebuireng. kawasan Tebuireng. SMP. SMP ya? Mas SMP. Jadi satu SMP-nya di pondok ya? Iya, SMP-nya di pondok. Oke. Ya. 3 tahun setelah di pondok, apa terus? Lanjut sekolah kan Ah, ah. SMA 1. Oh, di SMA 1 keluar berarti dari pondok kan? Oke. Jalan di pondok, Heeh. terus lanjut lanjut sekolah kan SMA 1. Itu tahun 2007 ya? 2007 ya? Jalan baru. Tahun ajaran baru 2007 itu SMA kelas 1-nya ya. Iya ya, enggak. 2007 saya sudah mau punya anak lagi itu. Ya berarti saya sudah cukup tua ini. Sampai tahun berapa lulus di SMA? SMA 1 nih aku sekolah cuman 1 tahun, Pak. Loh, itu program percepatan apa akselerasi? Boten. Ah. Nggih saged dibilang kenakalan remaja pada waktu itu. Oh, masa? Tapi nggih nek kula tinggal di sana iki nggih mboten sih mboten kenakalan remaja. Lah maksudnya piye? Maksudnya piye? Kan pas Saya pikir akselerasi 1 tahun ditempuh di situ. Loh, anaknya kawan saya, bapaknya pintar banget ya itu kawan saya itu. Itu lepas dari SMA maksudnya? nggih kan sekolah niku mboten naik kelas. Heeh. Nggih gara-gara ini banyak faktor lah. Oh gitu. Sering nggak mboten naik kelas niku lah. Naik kelas terus Oh gitu. budal saking Oh gitu. sekolah. Keluar. Oh keluar. Keluar. Keluar dengan terpaksa itu. Oh enggak. Keluar karpe di udah ten griya niku bapak ibu wah ngamuk-ngamuk. Oh iya iyalah. Pasti. Terus aktivitasnya Nggih, ten- ngelanjutkan di tempat lain atau gimana? niku mantun SMA 1 keluar niku nggih tasih proses niki apa, hidup kan dalan Nang dalan gitu. Di jalan gimana? nggih hidup di jalan. Nggih meneruskan hidup di jalan. Oh, menurut mencari kehidupan. belajar tentang kehidupan di jalan itu. Itu seperti apa itu? Nggih kados pripun nggih semerep lari-lari pang ngoten kados ngoten. Oh, ngepang. Loh, Nggih, sempat bisa dibilang seperti itu. ngepang. Nggih, nggih. Gitu. Niku melanjutkan hidup ini kan berarti saderenge niku kan sampun kan kenal lah. Iya, iya. Pang niku awal pas wayah ten pondok niku Pak. Ya, kalau boleh Mengenal. mulai mengenal pang itu. Waktu di pondok sudah mengenal pang itu. Nggih. Gitu. Perlu dipertanyakan. Ja- Ya, ja- kita ja- pondok iki ngaji opo lah apa sih? Nak pondok berarti ada pang kan? Nggih, wonten ngoten. Kenalnya gimana itu ceritanya? Niku awal mulai tertarik lah Mulai tertarik dengan pang. Pang niku nggih. Wonten rencana kula pindah Geng? saking pondok Peterongan. Heeh, heeh. Pindah ten
pondok kula larene niki Heeh. pang ngoten lho. Iya, iya. Rambutnya ini ya apa? Moha Moha itu. mau tapi gundul ngoten lho Pak. Oh gitu. Gundul, Iya, iya. pakai tipis. Ditutupi kopiah berarti. Ngoten. Jadi pang santri itu mohanya ditutupin saya. Nggih kalau kopi. Iya. Tak mboten panjang rambut. Iya, iya, iya. Jadi dikenalnya pang itu di pondok ya. Nggih. Apa yang bikin tertarik itu? Apa? Kalau pang ini tertariknya gini Pak, pada waktu itu kan selain di pondok juga di lingkungan sekitaran situ kan ada skenan pang. Terus tertarik dengan pang itu dengan pemikiran mereka yang untuk realistis. Oh gitu. Realistis dalam kehidupan sehari-hari, terus dalam cara mereka protes terhadap ketidakadilan yang ada pada waktu itu, terus ketimpangan sosial. Oh iya. Ya, artinya bahwa Mas Abe itu tertarik dengan pang itu karena ada muncul satu protes ya, kan begitu kan mungkin? Satu proses terhadap ketidakadilan kan, apa mungkin ketimpangan sosial dan seterusnya itu. Ekspresinya di pang. Di pang. Itu di pondok itu juga sudah muncul bibit-bibit protes itu kan? Nggih, soalnya kiambak kan napa nggih, ketat banget lho. Oh gitu. Nah, terus kita mau bersuara ini ya percuma bersuara gitu. Oh gitu. Tetap jawabannya tetap gelem gak gelem tunduk pada aturan gitu kan. Oh gitu. Nah, sedangkan tekan pemikiran anak-anak pang sendiri kan kita nggak mau tunduk sama siapapun gitu. Iya. Nggak mau tunduk sama aturan, nggak mau tunduk sama pemerintah. Jadi ada satu sikap kritis, ada realitas yang dilihat, dianggap tidak sebagai sebuah ketimpangan, ketidakadilan, tapi tidak ada cara Untuk itu. Ditambah dengan pondok yang tidak memberikan ruang kan gitu, ruang ekspresi kan sebenarnya kan, mungkin itu ya. Itu setelah jadi mungkin itu ya tidak cocok sekolah di SMA. Nggih, kemungkinan Pak, kemungkinan nek kula mboten ten pondok nggih mboten dados pang. Soalnya pada waktu itu saya merasakan langsung gitu Pak. Ya. Namanya ketidakadilan terhadap diri saya sendiri. Ketika yang lain pernah Pak, itu suatu ya bikin kasus di pondok gitu. Bikin kasus di pondok, keluarnya bareng gitu. Dulu kalau anak-anak ini nek ngarane iki mokong ngoten lho. Iya. Mokong keluar pondok jam malam. Oh gitu. Ya kan. Keluar pondok jam malam ngopi di Tebuireng ini. Iya. Balik-balik tahuan kan. Yang dihukum paling berat itu saya. Oh. Sing dipetal lah, sing di fisik, main fisik. Oh iya. Kaplok pakai koran. Itu yang kemudian membekas itu ya. Iya. Ya, salah satunya itu yang kemudian membekas ya. Oke. Sering Yang digundulin Pak. Iya. Terus yang setelah SMA tadi ruang ekspresi kan di SMA tidak ter apa namanya masuk di dalam kehidupan di sekolah waktu itu sudah SMA ya. Itu apa itu yang terjadi kemudian ya sering bolos kan? Nek sih niki nek kula bolos sih mboten Pak. Oh enggak malah ya? Mboten. Cuman nilai sih Pak. Oh nilainya. Ya, bukan karena saya bodoh ya. Iya, nggak belajar gitu. Ya enggak Pak. Oh enggak. Ya, Nggak belajar yang diajarkan guru kan gitu. Yang buat nggak naik kelas itu min 14 Ya, mau ujian akhir semester ini. Ini kula Ya. mboten budal sekolah. Oh gitu. Akhirnya nilai jeblok kan gitu kan.
Nggih, mboten ceblok. Oh enggak. Pas wae ujian iku kula balik sekolah malih terus nggih ujian. Hmm. 1 tahun kan itu ya. Nggih, nek pernah sama Kelas 1, kelas 1. Setelah kelas 1 terus mboten naik kan, mboten naik terus wis mboten melanjutkan sekolah kan SMA 1. pindah atau kemana? Melanjutkan kehidupan Oh, iya itu tadi. Di Jombang melanjutkan kehidupan itu di mana? Kehidupan di Pang kan? di Pang, Iya. di jalanan. Jadi pangker sejati ini. Belum bisa dikatakan Oh, sejati, belum. Pak. Oh, malah belum itu. Terus yang sejati kayak apa ya protesnya itu? Di mana waktu itu? Waktu itu masih di Jombang sih Pak, masih Di Jombang. Ya, sempat lah riwa-riwi dulu cuman Ya. balik malih ngoten itu. Lamanya di mana itu? Kok Si- berkomunitas pang itu? Lama niku teng Jogja. Oh, di Jogja. Di Sempat ada lumayan lah kembali. berapa tahun itu? Sampai tahunan lah. Di setahunan lah. Setahun hidup di situ ya. Tahun ke Jogja riwa-riwi tembeko mencari kehidupan teng Jogja. Wis mangan turu nang Jogja nang embung lah. Iya. Terus pelajaran berharga apa yang didapatkan itu? Nggih sakniki Apa itu? mental. 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 Mental ya. Apa itu? Bentuknya kuat mental Pak. Oh gitu, tahan terhadap Dan terhadap kerasnya kehidupan. Oh. kan Iya. kerasnya kehidupan ini kerasnya. Jadi Kerasnya. jadi mental yang kuat dalam kehidupan ini tertempa ketika AB ini Hidup di jalan. kehidupan di jalan itu ya. Juga bisa. Kehidupan di jalan menurut saya pada waktu itu dan pada umuran Kan belum 17 tahun kan itu. Iya, hidup di jalan ya. belum. Belum kan. SMA kelas 1. Nggih, dene sakniki Iya, kula ningali iya. lah bocah SMA kelas 1. Aku Iya. SMA kelas 1 urip nang embung ngono. Jadi Bocah banget kan. lah ya terbentuk mental tahan terhadap ya. Nggih. Oh. Jadi tidak selamanya bahwa hidup di jalan apakah itu di pang dan seterusnya tidak membentuk mental ya. Nggih, tergantung pribadi masing-masing. Pribadi ya, tidak masing-masing orang gitu ya. Nek misale nggih nek ten embung niku pergaulane bisa dibilang negatif. Ya, pastilah. Narkoba, Pasti. minuman. Tapi AB enggak ya? Nek narkoba mboten, Mbak. Enggak. Iya. Paling nek minum niku nggih nek wonten mawon. Dikit-dikit lah ya. Nggih. Ya karena hidup di jalan kan memang, hidup di jalanan. Jadi pelajaran yang sangat penting bahwa di jalan, hidup di jalanan bisa membentuk mental, karakter mental yang kuat, bertahan dan berjuang dalam hidup kan gitu yang saya tangkap dari pengalamannya Mas Abe kan. Nah, pertanyaannya kan ngeten, Pak. Ketika anak-anak seumuran saya pada waktu itu udah sekolah, sangu, Ya, dikei mangan karek nyiduk betul, sarapan. betul. Aku isuk tani, karek ngamen sih gawe nilai sarapan. Oke. Ngopi kayak rokokan. Ya, Larang ngamen sih. ya, Ngamen dulu ya. ya. Baru bisa makan, bisa ngopi, bisa rokokan kan gitu. Yo, Ya itu yang menempa kan kemudian. Jadi pelajaran yang saya coba petik dari Mas Abe adalah seberat apapun dalam kehidupan seseorang bisa membentuk karakter kan, justru kuat kan gitu. kalau dijalani pasti bisa. Lah ya pasti kan gitu. Artinya bagi seseorang yang dalam kehidupan apapun kan gitu ya, sekeras apapun kehidupannya, mungkin dalam situasi secara ekonomi berketidakmampuan, jangan pantang putus asa kan begitu. Asal mau belajar menempa diri itu gitu. Ini pelajaran yang saya ambil dari Mas Abe. Kisah perjalanan hidupnya kan ya betul. Iyalah, loh, tapi itu penting menurut saya. Jadi karakter gitu. Kalau menurut saya yang sudah lebih tua ini Mas ya. Jadi kalau menyekolahkan anak menurut saya itu ya berat menyekolahkan anak, mengirim ke
lembaga pendidikan, ke universitas berat. Tapi sebenarnya bagi orang tua kan bukan itu yang paling berat. Membentuk karakter anak ini yang paling berat dan belum tentu berhasil. Oke, biaya berat. Tapi kan bisa dicari. Tapi membentuk karakter ini yang sebenarnya lebih penting kan gitu. Nah, ini yang mungkin ya kemudian dalam perjalanan kehidupannya Mas Abe ini punya usaha ya di sablon. Ya ini dimulai awal mulanya ya gimana itu? Ini saya mau pakai ini. Kaosnya Mas. Produknya Mas Abe. Ini produknya Mas Abe di usaha namanya Reaktor ya, Reaktor. Jadi bagi kawan-kawan yang mau pesan kaos, sablon, silakan datang ke kawan saya Mas Abe di Ploso. Ini produknya. Ini saya pakai Mas Abe. Oke. Oh ya, saya ngopi nanti. Tapi ini dulu saya. Ini dulu. Ini produksi yang dihasilkan oleh Mas Abe. Wah. Tapi ini kaosnya agak feminim ini. Kebetulan yang saya Oke. Wah, ini cakep ini. Jadi ini ya, ini yang sudah diproduksi, yang dihasilkan oleh Mas Abe. Berapa tahun ini Mas? Sudah? Nah, tahun mriki nek ten Plosone iki dari awal 2016. 2016 buka workshop di Ploso ini ya. Ini rumah sendiri udah? Boten. Masih kontrak ya? Masih kontrak. Ya, berapa karyawannya? Saat ini nembe gansal. Baru 5 ya? Dan sablon juga jahitan kale. Di Jahitan Kale. Nek saat ini wonten sing serabutan setunggal. Berarti 6. 7 dengan Mas Abe kan? Nggih. Oh, ya. Ownernya? Owner, loh bukan? Kulo nggih kerja ten mriki. Oh gitu. Tapi kan owner. Setiap saya tanya kan ke kawan-kawan di sini kan, Mas Abe yang tahu, berarti kan ownernya ini. Dia ada 5 orang yang tetap terus bekerja di sini, terus 1 yang part time, yang serabutan itu. Itu 1 bulan kalau boleh tahu ini. Kalau boleh tahu perputarannya ini berapa ini? Per bulan. Ya. Tergantung. Iya sih benar. Kalau Normal, jangan pandemi. Kalau pandemi agak turun pasti. pandemi nggak ngefek. Nggak ngefek. Loh, tetap jalan. Tetap jalan. Normal seperti biasa? Nggih. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah dari awal pandemi sampai sekarang nggih wonten mawon nek kerjaan. Oke. Inilah yang saya selalu bilang kepada pemerintah bahwa UMKM, usaha kecil, semua sektor adalah usaha ekonomi yang paling tahan terhadap berbagai gejolak ekonomi apa, gejolak sosial, gejolak politik maupun gejolak seperti bidang kesehatan. Ini buktinya. Jadi ya pemerintah menurut saya harus fokus ini. Usahakan apa sekarang? Pandemi nggak ngefek kan? Artinya bahwa loh iya, ini bukti lagi yang saya tunjukkan bahwa UMKM, saya sering mensuarakan bahwa UMKM adalah usaha yang tahan terhadap berbagai guncangan apapun. Nah itu kalau boleh tahu berapa 1 bulannya? Siapa tahu saya ikut usaha nanti kan. Kalau 1 bulan omset itu berarti Pak? Ya omset lah. Saya nggak tanya batinnya lah nanti nanti utang aku. Masih angka 40-50 juta setiap 1 bulan. Oke, saya nggak ngitung batinnya wes. 40 dengan tenaga kerja 5, 1 part time. 40 juta. Pasarnya Mas? Pasarnya ke komunitas. Komunitas langsung apa ini? Khusus apa? Khusus sih. Gitu. Jadi jaringannya sudah jalan. Atau itu kolega lama enggak? Enggak juga ya.
Jadi hasil dari ini ya, proses yang usaha yang dilakukan Mas Abe. Ya. Jadi ini sudah 5 tahun ya. 2016 ya. 5 tahun mau menginjak ke 6 tahun kan. Omset sudah 40. Wah, ini sudah bisnismen loh. Saya nggak punya usaha loh ini. Hobinya saya bikin podcast ini. Dengan kan langsung masuk ke rekening. Aku itu lah ditakoni penggawean karo anak gua, aku paling bingung, Mas. Aku bingung pekerjaannya apa ya itu. Waduh, bingung saya. Kalau sekarang saya bilang apa? Hobi ya. Nggak punya pekerjaan, punya hobi. Jadi ini sudah 5 tahun, omset lumayan, itu mempekerjakan 5 orang. Gitu. Artinya bahwa pemerintah harus punya ini, menurut saya punya sensitivitas, kepekaan terhadap ini. Ini salah satu bukti 40 juta perputaran masa pandemi saja tahan kan, tahan dengan guncangan kan gitu. Tahan, memang UMKM itu cirinya adalah tahan terhadap segala guncangan apapun, guncangan ekonomi. Kita punya beberapa kali resesi yang menyelamatkan negara ini UMKM, Mas. Kan ya? 97 yang terakhir lah gampangannya. Ada krisis politik, krisis ekonomi, tapi UMKM yang menyelamatkan kita. Itu rencananya mau ekspansi ya gimana ini? Dijalani aja. Oke. Ini yang menarik. Ini sih planning ke depan wonten cuman kan. Ya, oke. Nek sakniki mau tasih dereng siap. Oh gitu ya. Kayak pulau lari-lari niki tasih pulau tingali tasih dereng siap lah. Next stepnya harus lihat perkembangan aja. Oke. Modal awal berapa? Waktu berangkat, mulai ini. Modal Dengkul. ini yang menarik. Awalnya belum modal dengkul. Dengkul. Artinya iya nekat aja ngoten. Lah nekat aja. Lek jarene wong-wong just do it aja, lakukan aja kan. Selakoni ae kok Ini kan saya berharap ini jadi inspirasi juga gitu loh. Lah iya. Kan sekarang kan orang mau bisnis, mau usaha berapa? Ukurannya kan kemudian berapa modal yang saya miliki kan. Uang kan itu ternyata. Tapi masalahnya saat ini ngoten. Apa-apa duit. Duit. Modal ngoten. Tapi bukti kan kenyataannya enggak semuanya seperti itu. Sing niki ningali program Mbak. Aku ini sing modal orang modal dengkul modal nekat. Iso kok. Iya. Soalnya enggak iso. Iya. Potensi foto-foto. Iya. Jadi kelebihannya AB sekarang, arti pelajaran yang bisa ditarik lagi bahwa AB memulai usaha satu dari spirit kan, semangat untuk berwirausaha kan gitu, dengan modal yang dengkul kan tadi. Niate nggih mboten wonten damel usaha Pak. Mboten pandangan damel aku koyo ngene kok nang arep esuk bakal gawe mriki. Wonten pikiran kados ngoten niku. Melakukan aja kan. Nggih. Itu kanggo apa awalnya? Nggih, awalnya nggih aku pengen duwe kaos apa sablon dhewe. Simpel. Budale niki simpel. Lama-lama dijual kan gitu ya? Nggih. Kok lama wonten lah kerjaan iki. Kowe nyablon to saiki? Iya ya, iki enak garapan bendera orang. Oh gitu. Di situ kemudian terbuka ya, jalannya kan gitu. Artinya tanda petik, ya bukan tanda petik, memang dikomersilkan kan. Ya, kalau obat ini nyapot di sablon ya. Iya. Oke, ini banyak pelajaran ini Mas Abe. Ini muda tapi saya banyak belajar. Saya banyak belajar kepada Mas Abe, menunjukkan fakta bahwa apapun dalam kondisi kita hari ini atau kemarin nggak usah diperdulikan kan begitu. Kita harus peduli gimana ke depan kan. Kita punya potensi kan gitu. Faktanya sekarang ada di Mas Abe ini. Iya.
Iya. Iya. Lah iya, artinya santri ngepang owner bisnis kan. Ini menarik. Bisnis-bisnisan, Pak. Kenapa? Bisnis-bisnisan. Lu yuk gak lah, wis 40 juta ya, saulan ya. Tak ambil rata-rata 30% wis piro ya. Kita sih gede, Pak. Mau sampean. Lo yuk gak lah. Ya, gak. Oke, terima kasih Mas Abe. Saya banyak belajar dari Mas Abe yang dulu yang saya kenal masih kecil, sekarang sudah memiliki usaha, dan semoga menjadi inspirasi kita dalam menjalani kehidupan. Kita tidak usah peduli apapun keadaan kita, tetapi yang harus kita pedulikan adalah bagaimana kita menapaki perjalanan hidup di masa yang akan datang. Sampai jumpa di topik dan tema yang lain yang saya berharap menjadi inspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Sukses.